Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut soal sosok Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional, telah bergabung bersama dengan kami pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri, sekaligus juga tim yang mengusulkan Ratu Kalinyamat ya. Selamat pagi Bu Koni. Selamat pagi dari Tokyo. Iya, terima kasih Ibu Koni dari Tokyo sudah sudi untuk bergabung bersama kami. Bu Koni, ini kalau kita melihat sudah 3 kali bahkan Ratu Kalinyamat diajukan sebagai pahlawan nasional. Ditolak dan akhirnya untuk tahun ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, apa yang membuat Ratu Kalinyamat ini tetap tim ini gigih untuk diajukan sebagai pahlawan nasional? Begini, pertama kita harus ucapkan selamat dan terima kasih pertama kepada Presiden, kedua kepada Ibu Lestari Nurholiza sebagai Wakil Ketua MPR yang mendorong dari awal kami membentuk tim penelitian tentang beliau yang setelah ditolak akhirnya kami mencari berkas-berkas itu dan juga semua bukti otentik yang bisa kami ajukan. Yang ketiga, kita berterima kasih kepada Ibu Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendorong Ratu Kalinyamat agar menjadi pahlawan. Dan jangan lupa Arsip Nasional Republik Indonesia. Karena kemudian kami akhirnya berangkat ke Portugal untuk meneliti dan semua menemukan dokumen-dokumen, 8 buah dokumen tertulis ditemukan sehingga akhirnya dengan dokumen tersebut kami bisa mengajukan kembali kepahlawanan beliau. Pertama, Ratu Kalinyamat itu sangat kita harus hargai karena ternyata dalam pemerintahan yang sangat pendek hanya 30 tahun, beliau mampu mengawal maritiman dan keamanan maritim kawasan, terutama Selat Malaka, hingga kemudian ke Indonesia Timur itu di bawah penguasaannya. Kemudian dia menggetarkan kolonial abad 15 yaitu Portugis yang kalau kita bandingkan hari itu sekuat Amerika Serikat, bayang orang ratu bisa kemudian ikutan. Kita mesti sadar bahwa Kalinyamat memang bukan mendadak jadi ratu ya, karena sejak usia remaja dia sudah dididik ayahnya memimpin perangnya. Sebelum menjadi ratu dia memimpin perang dengan sama-sama Aliansi Banten dan juga Demak untuk kemudian menyerbu dalam usia 17 tahun menyerbu kerajaan Hindu. Itu menjadi ratu. Nah, setelah jadi ratu kemudian dia melakukan beberapa pertempuran tahun 51, tahun 1561, 1568, 1574 bagaimana dia mengirimkan kapal dan termasuk Jung. Jung itu adalah kapal-kapal perang besar waktu itu yang sangat kaget besarnya karena namanya tuh Anuncian, itu mungkin segede kapal induk lah kalau hari ini. Jadi menurut banyak catatan misalnya juga bagaimana sikap anti kolonialisme yang kemudian beliau sebarkan. Jangan lupa saat itu beliau membantu aliansi kerajaan Aceh yang padahal mereka itu bergabung dengan Ottoman Empire, which is the largest empire waktu itu. Tetapi kemudian Ratu Kalinyamat lah yang bekerja sama dengan Aceh diminta tolong itu dari Ambon, dari Maluku sana untuk mengusir Portugis dan mengamankan juga Selat Malaka bersama kerajaan Johor. Jadi ada beberapa hal penting yang catat. Satu, beliau itulah cikal bakal ASEAN menurut saya. Karena ternyata keamanan kawasan itu beliau bangun dengan membangun aliansi. Contoh tadi dengan kerajaan kecil Jepara, dengan kerajaan Aceh, dengan kerajaan Johor untuk mengamankan Selat Malaka. Lalu dia memberikan bantuan kepada kerajaan Hitu. Padahal kalau mau dilihat kerajaan Hitu itu dekat sekali dengan Tiralati Tidore. Itu bukan kerajaan kecil, itu kerajaan. Artinya ratu ini sangat powerful. Itu kenapa beliau mendapat gelar Reinhard Jepara oleh musuhnya, bukan oleh kita. Bu Koni, kan sebelumnya ketika pengajuan Ratu Kalinyamat ini ditolak, alasannya karena kurang bukti-bukti sejarah. Ya. Nah, prosesnya ketika diajukan kembali yang terakhir ini dan diterima, apa saja bukti sejarah yang sudah tim kumpulkan? Dari Portugal terutama karena era itu kan era Portugis. Jadi kami waktu itu bersama Andri, demikian juga ada mahasiswa S3 kami yang terlibat sekarang sudah dokter ya. Untuk meneliti di sana, kami ke library terkenal di Portugal, kami ke Torre de Tombo yaitu lembaga arsip nasional Portugal. Kami melihat bagaimana peta waktu itu pada diberi mengerti tentang kuno. Papua itu daerah kaya raya, penghasil besi. Waktu itu Singapura semua belum ada. Jepara itu sudah menjadi warna emas, artinya menjadi hub dari perlintasan alki kita dan perlintasan bagaimana baik beras, baik intan, baik rempah dan semuanya dikuasai oleh Ratu Kalinyamat. Tolong dicatat, Ratu Kalinyamat juga menguasai sangat ilmu logistik. Jadi ketika dia melemahkan Portugis terhadap Aceh, serangan terhadap Aceh, yang dia lakukan adalah memberhentikan logistik beras ke arah Malai dan Johor, sehingga kemudian Portugis itu kelaparan dan kemudian tidak mampu melakukan penyerangan. Jadi
Jadi dari strategi perang beliau sangat unggul, dari strategi Baik. diplomasi Ya. membawa aliansi yang sangat kuat dari segi maritim. Baik, kami Ditanya lagi sudah karena dapat beliaulah poinnya, yang mampu Bu dagang Koni. dan Artinya kapal memang perang. sosok Ratu Kalinyamat ini memang sangat pantas untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Apalagi tahun ini satu-satunya perempuan dari 6 yang kemudian menjadi pahlawan nasional baru dengan kiprahnya di bidang politik, ekonomi, di Pelabuhan Jepara bahkan. Ini membuktikan bahwa memang sosok ini layak untuk bisa disematkan sebagai pahlawan nasional. Terima kasih Ibu Koni Rahakundini telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.